الحمد لله الذي أنعم علينا بنور العلم والمعرفة وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير خلق الله صادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan orientasi akhirat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada suri tauladan yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela berkorban demi tegaknya agama ini, yang menangis untuk umatnya, berdoa dan harapan Allah untuk keselamatan mereka di akhirat, dan yang akan memberi syafaat bagi seluruh umatnya di hari kemudian kelak. Betapa aku seorang muslim jika ketika mereka mendengar nama manusia yang paling mulia ini disebut kemudian tidak bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara sadar atau tidak, terkadang di dalam pikiran kita timbul persepsi dan tindakan seseorang, entah itu baik atau buruk. Fenomena ini disebut prasangka. Prasangka dalam pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi, sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang diyakini. Prasangka layaknya seperti suatu alat, apakah kita menggunakannya untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk, dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Namun perlu diingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Menurut ahli bahasa, kata dhann berarti alimahu bi ghairi yaqin, yaitu mengetahui sesuatu tanpa keyakinan. Dengan kata lain, sesuatu yang diketahuinya bukanlah hal yang pasti kebenarannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dikhawatirkan dengan informasi yang belum tentu benar tersebut, seseorang bisa terkena imbasnya. Kalau itu bersifat positif, maka itu tidak masalah. Tapi apabila itu negatif, maka hal buruk bisa saja menimpa orang yang disangkakan tersebut dan terjerumus ke dalam fitnah. Jemaah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita mempergunakan prasangka tersebut? Jawabannya adalah dengan cara yang baik. Hal ini berkaitan dengan hati. Jika hati kita bersih, maka apa yang dikeluarkannya terbaik. Dengan begitu, kekeluargaan, persahabatan, dan kekerabatan tidak hancur karena hal yang sepele dan tidak mendasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan sikap berprasangka baik kepada hambanya dalam hadis qudsinya, yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di dalam kerumunan orang, maka aku akan mengingatnya di dalam kerumunan yang lebih baik daripada itu, yaitu malaikat. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika